apapun yang ada di alam semesta ini adalah harta, yaitu harta titipan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan untuk menjaga. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjaga dan mengelola kekayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab agar tidak disalahgunakan. Kita tidak menyalahgunakan kekayaan dari Tuhan. Bagaimana kekayaan alam, sumber daya alam kita tidak salah gunakan. Baik kekayaan batu bara, baik kekayaan tambang berupa emas, baik berupa intan, baik berupa bebatuan, baik berupa tanaman, kita tidak salah gunakan. Kita tidak boleh menebang pohon sesukanya, karena itu adalah harta dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada manusia. Kita tidak dilarang untuk bersewenang-wenang di dalam melakukan apa? Tindakan yang melukai sesama manusia, yang melukai alam, baik melukai air, baik melukai udara, baik melukai tanah, baik melukai batu-batuan, baik melukai tanaman, baik melukai binatang. Maksudnya melukai apa? Melukai secara sewenang-wenang, kita dilarang. Jadi harta yang ada di alam semesta adalah titipan, kita dilarang untuk melukainya. Mata kita mengeksploitasi alam semesta secara brutal, itu adalah larangan, karena akan menyebabkan permasalahan. Misalnya kita menebang pohon, menebang hutan sesuka hatinya, sesuka kita, tentunya itu akan mengakibatkan kenapa? Ketidakseimbangan alam semesta. Kita membunuh hewan sesuka hatinya, apapun kita bunuh, itu juga akan menjadi permasalahan keseimbangan alam. Maka manusia diwajibkan menjaga apa? Menjaga harta yang ada di alam semesta ini. Maka harta adalah titipan, dan juga harta berupa sumber daya alam, sumber daya manusia. Kita tidak boleh menyalahgunakan bagian kekayaan sama, kekayaan manusia. Maksud apa? Maksud yang kita miliki, tubuh kita tidak boleh menyalahgunakan, karena itu adalah bagian titipan dari Tuhan semesta alam. Jadi setiap muslim wajib menjaga dan mengelola kekayaan alam semesta dengan penuh tanggung jawab agar tidak disalahgunakan. Etika dan moral pengelolaan harta yang baik harus selalu didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan integritas. Selanjutnya, memperoleh harta secara halal. Sumber yang halal, Islam menekankan pentingnya memperoleh harta melalui cara-cara yang sah halal. Maksudnya gimana? Maksudnya kita tidak boleh mengambil hak orang lain, kita tidak boleh mengambil sumber daya alam secara sewenang-wenang, tidak boleh. Kita menebang pohon sesuka hati, kita menghancurkan aliran sungai sesuka hati, kita menghancurkan gunung-gunung sesuka hati, kita mengambil batu-batuan sesuka hati, kita mengambil tanaman-tanaman di alam semesta sesuka hati, dan kita menghilangkan nyawa binatang sesuka hati. Itu larangan, karena itu adalah harta yang ada di alam semesta untuk kita jaga. Maka kita mengeksploitasi apapun secara hati tidak boleh. Kita mengeksploitasi air secara berlebihan, kita mengeksploitasi batu secara berlebihan, kita ambil batu dari gunung secara berlebihan, kita mengambil pasir secara berlebihan. Tentunya hal tersebut adalah suatu larangan di dalam ajaran Islam. Maka menjaga harta yang ada di alam semesta dan harta yang kita miliki dan mati milik pribadi juga dilarang. Kita menyalahgunakan harta sewenang-wenang. Itulah ajaran Islam. Di Islam bagaimana mengajarkan kita menjaga sumber daya alam semesta ini dengan baik, indah, bijak, sesuai suratan ilahi, baik ayat-ayat yang tersurat maupun ayat-ayat yang tersirat. Jadi memperoleh harta secara halal, sumber yang halal. Islam menekankan pentingnya memperoleh harta melalui cara-cara yang sah halal, tidak seperti penipuan, kecurangan, atau praktek riba dilarang karena dapat